Aku mencintai negeri ini lebih dari diri saya sendiri. Saya perempuan. Mana ada perempuan yang dihargai karena mencintai negerinya sendiri. Semua arus perjuangan ini dihargai karena seorang laki-laki yang memimpin. Dulu, saya pernah bercita-cita menjadi legislator. Pernah bercita-cita menjadi eksekutor. Duduk di bangku kehormatan, menerjemahkan keinginan rakyat, mengawasi kebenaran. Tapi apa buktinya? Siapa yang diterjemahkan keinginannya? Kebenaran mana ini harusnya? Ini, katanya gara-gara ini. Gara-gara ini, anakku, aku, ibuku, temanku, adikku, iparku, nenekku yang menggunakan ini layak diperkosa. Mana kebenaran diawasi? Gara-gara ini saja anakku harus kehilangan waktu bermainnya, dicabik-cabik harga dirinya. Di mana negeri ini? Saya mencintai negeri ini lebih dari diri saya sendiri. Coba saya teriak begini, keadilan, keadilan, keadilan harus diperjuangkan. Mari serentak teriak keadilan, keadilan, keadilan. Siapa yang tidak setuju keadilan harus diperjuangkan? Semua setuju keadilan harus diperjuangkan. Ya, kalau tidak mau diperkosa, jangan pakai Robini ya. Seandainya saja kau di posisi kami, ucapanmu itu akan menjadi makananmu sendiri. Ludahmu akan kau jilati kembali. Tak usah kau belagak paling benar. Selama kau belum menjadi penguasa, kau tidak akan didengar. Saya muak mendengar ucapan itu. Saya aneh mendengar ucapan itu. Terdengar aneh bukan? Bagaimana tidak? Keadilan yang bagaimana? Saya pikir ini tidak layak. Bagaimana Romini bisa ditukar dengan kejahatan? Atau saya tidak tahu bahwa keadilan itu seperti apa? Karena saya seorang perempuan? Atau karena saya hanya seorang perempuan pramuniaga? Pada suatu hari, seorang perempuan muda diperkosa beramai-ramai di dalam angkot, kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang. Kaca film angkotnya tertutup rapat sehingga tidak terlihat oleh sebagian orang. Sebagian orang itu tidak melihat bagaimana jahatnya di dalam angkot tersebut. Pada hari itu, seorang perempuan muda ingin pulang ke rumahnya. Sepulang bekerja, ia yang menggunakan rok ini seperti saya ini. Ternyata akhir hidupnya sangat tragis. Saya sebagai seorang perempuan memang menjadi was-was pada kejadian itu. Bagaimana tidak? Pertama, saya harus bolak-balik menggunakan angkutan umum, pulang dan pergi dari tempat kerja saya menggunakan alat transportasi yang jauh dari aman dan nyaman. Kedua, karena saya seorang perempuan yang harga dirinya hanya dianggap sebagai barang saja. Ketiga, karena pakaian saya tidak dianggap manusiawi ini. Besoknya, beramai-ramai razia dilakukan. Besoknya lagi, beramai-ramai kaca film angkot tidak boleh hitam lagi. Besoknya, beramai-ramai baru terlihat alat transportasi yang aman di negeri yang saya cintai ini. Bahkan, besoknya lagi, cibiran-cibiran mulai muncul. Perempuan yang menggunakan rok ini itu layak diperkosa. Sepertinya otak kalian sudah dicuci oleh kemewahan, sehingga
Setiap kata yang kalian ucapkan tidak ada landasan pikiran. Seandainya saja kau memang perempuan yang benar-benar, kau tidak akan memakai pakaian seperti itu. Bagaimana mungkin seorang pemimpin mengatakan itu kepada rakyatnya sendiri? Serendah itu perempuan di mata mereka. Saya pikir negara ini sudah menjadi sarang-sarang penghuni pemerkosa mungkin. Semua orang menjadi pemerkosa ketika melihat Romini berdebah. Para berdebah itu telah melukai hati rakyatnya sendiri. Setelah kasus pemerkosaan itu terjual isu pengolahan alat transportasi yang aman, nyaman, murah untuk masyarakat. Para berdebah ini tidak bisa mengatur transportasi di Indonesia. Saya pikir ini karena korupsi yang ada di bawah dan di sana di sini. Berdebah ini memang bajingan. Kenapa pula bumi ini disesaki oleh para berdebah?